jadi aku dan Aisyah sama-sama sedang aku lagi mendampingi dia untuk beradaptasi dengan sekolah barunya ini, karena ternyata format sekolah internasional di sana itu berbeda sekali dengan format sekolah negeri di sana. Semua kurikulumnya, workload-nya, beban tugasnya itu beda banget gitu. Jadi aku sedang mendampingi dia, makanya aku lagi banyak ada di sana gitu untuk mendampingi dia, nemenin dia, bantuin dia gitu. Ya, jadi aku di sini bersama dengan Zesulis. Zesulis ini adalah Zumba Education Specialist dari Indonesia. Dan kita hari ini memperingati Hari Anak Nasional ya Mas ya. Nah, kita mengadakan pop-up Zumba class, Zumba Kids class di Play Park. Ya, gitu. Gimana tadi melihat anak-anak ikutan Zumba, excitednya dan tingkahnya juga lucu-lucu aneh-aneh. Gimana Mas? Challenge sih ini pertama kali, kenapa biasa kalau kita ngajar Zumba itu di antara usia 6 sampai 8 sampai 11. Betul. Nah, ini usianya 3. Betul. Tapi ini buat saya sih pengalaman baru yang luar biasa kayak. Iya, emang kalau setiap jenjang usia itu kan pasti ada challenge masing-masing ya, dan dibutuhkan pendekatan yang memang berbeda. Makanya di Zumba itu, Zumba Kids itu dibagi 2 lagi, ada Zumba Kids Junior dan Zumba Kids. Zumba Kids Junior ini memang untuk anak-anak yang usianya lebih kecil, lalu yang untuk usianya lebih preteen ya, itu di Zumba Kids. Nah, anak-anak yang tadi ini mungkin kita lebih approach-nya lebih ke Zumba junior, Kids ya? Junior gitu. Jadi memang lebih banyak permainan gitu. Ekstra Lebih ekstra berkomunikasi sama mereka. Yang penting mereka bisa engage, bisa memperhatikan kita, mengikuti arahan kita, itu aja udah Luar biasa sih. udah luar biasa gitu. Udah kita anggap itu sudah berhasil gitu. Jadi tidak ada koreo yang terlalu susah. kompleks gitu, karena memang sebenarnya kalau kelasnya kelas Zumba Kids itu ada pelajaran koreonya sebagaimana hampir seperti kelas Zumba Kids kelas Zumba untuk dewasa gitu. Cuma karena ini kelas junior ya tadi ya. Tapi jatuhnya kita kalau junior. Zumba itu tahu audisi, edukasi. Edukasi, ya, untuk itu gimana cara penting. percaya diri, dekat sama orang, interaksi sama yang lain gitu sih. Iya. Teamworknya bagaimana, jadi usia dini pun diajari di Zumba pun nggak asal cuma kita joget-joget doang, tapi Iya. di Zumba Kids kita ada edukasi buat anak-anak. Ya, bagaimana membangun kepercayaan diri mereka, Iya, betul. tidak takut dan tidak segan dan tidak sungkan untuk berekspresi ya. betul. Terus juga hal-hal kecil mungkin seperti tadi misalnya menirukan gerakan-gerakan dari binatang gitu kan. Kita sudah memikirkan itu adalah salah satu bagian dari format kelas Zumba Kids. Games itu adalah games yang bisa bermanfaat baik secara fisik maupun secara edukatif gitu. Nah, yang tadi tuh mungkin ngelihatnya kayak cuma nggak niruin gajah, tapi sebenarnya kan mereka bergerak, melakukan pergerakan tubuh yang sifatnya seperti berolahraga. Tapi menguras tenaga nggak sih Kak untuk Zumba Kids kali ini? Lebih capek mana Mas Sulis? Ini Iya. yang sudah zes ya. Lebih Capek ngurusin Zumba Kids. Kenapa kita ekstra kalau mungkin Zumba dance orang-orang udah bisa, walaupun bisa nggak bisa, yang penting joget aja kan. Tapi kalau Zumba Kids ini ekstranya adalah gimana cara, kayak tadi aja kayak udah plan B, plan C, ternyata ada plan D lagi. Yang awalnya saya pikir bisa gerak kayak gitu. Ternyata semuanya nggak bisa gerak, diam sama. Gimana cara mereka bisa interaksi ya? betul. Itu betul waduh, banget. kita gimana Kak, keringet dingin kita semua. Tapi ternyata alhamdulillah dengan kalau kita selama di Zumba itu ngajar dengan tulus, itu makanya kita bisa menerapkan ke mereka juga akhirnya dekat sama kita. Experience-nya juga beda kan. Kalau kita ngajar yang Zumba dewasa gitu ya, fun-nya dan mungkin kepuasan kita sebagai instruktur itu melihat partisipan ya dewasa gitu happy, senang, mereka mengikuti dengan lagunya, mereka selesai dan pulang dari Zumba kelas itu dalam keadaan happy, dalam keadaan senang, itu buat kita pencapaian gitu, buat kami itu pencapaian gitu. Tapi buat Zumba Kids, pada saat kita melihat anak-anak itu mereka mau mengikuti kita, mendengarkan kita, mau berinteraksi dengan kita, mau menari dengan kita, itu kepuasan yang kita rasakan sebagai seorang instruktur pun berbeda sekali gitu. Jadi kalau aku sih bilang memang dari spesialisasi Zumba nih Mas, kalau aku memang favoritku memang Zumba Kids karena Sayang anak ya. iya banget ngeliat aku Bawa pulang. Assalamualaikum ya Allah. Kenapa favorit banget sama anak-anaknya sendiri Kak? Apa karena emang suka anak-anak? aku memang suka sama anak-anak gitu ya, dan anak-anak itu kan mereka sangat amat nggak bisa berpura-pura
nggak bisa pura-pura kan. Jadi apa yang mereka lakukan itu apa yang mereka mau. Kalau mereka nggak mau ya nggak mau. Mau kita, Optimis ya? iya, mau kita kasih permen kayak apa, kalau dia nggak mau, dia nggak mau. Gitu. Nah, sehingga pada saat mereka itu mau membuka diri dengan kita, terus senang mengikuti kelas kita, mendengarkan arahan kita, itu kan kayak hal yang Luar biasa. gitu, Sampai menyenangkan membuka sekali. hati ya. Iya, dan masing-masing mempunyai karakternya yang berbeda-beda, sehingga approach-nya juga kita sebagai instruktur juga berbeda-beda terhadap satu hal. Seperti tadi mungkin teman-teman bisa lihat ada satu anak yang terus gelendong terus sama Mas Sulis. Itu adalah sebenarnya kan itu adalah hal yang luar biasa, karena itu adalah pembukaan dirinya untuk kepada kami gitu. Dan itulah kami sebagai instruktur Zumba yang mempunyai spesialisasi untuk mengajar Zumba Kids, itu tidak hanya mengajar kelas buat anak-anak, tapi pada saat trainingnya pun kami tuh ya Mas ya diajarin untuk bagaimana cara edukasi, mendekatkan diri kepada anak-anak, caranya bagaimana dan selain sebagainya. Kak Dena dari sekian banyaknya anak-anak tadi yang paling menarik yang Kak Dena lihat tuh yang mana sih? Dan apa yang dilakukan? Aku tuh anak perempuan tuh pasti aduh selalu gemes kalau ngeliat anak perempuan. Jadi tadi ada, aku masih ingat banget namanya Kenara ya. Kenara itu aku udah lihat dari mulai datang dia bajunya pink gitu ya. Oh itu yang satu lagi ya, yang rambutnya kriwil-kriwil, ada juga dua ya. Yang satu yang pink yang namanya Kenara, satu lagi yang tadi bawahnya hitam atasnya pink. Aku bilang ini ngapain bokul? Karena lucu gitu, gemes. Terus udah gitu Kenara tuh sudah mulai amazing ya, dia sudah mulai bisa berinteraksi, udah mulai mengerti, Komunikasi, bahkan udah bisa dancing walaupun simple ya gitu. Jadi menyenangkan gitu ya. Kak, tadi yang paling challenging banget apa sih Kak ketika mengajarkan tadi datang aja interaksi? Apa ya Mas ya, bagaimana caranya supaya kita bisa, sebenarnya kan karena kita anak-anak ini bukan murid-murid reguler kita. Iya. Kita kan belum pernah ketemu mereka nih. Dan apalagi belum pernah dance sama sekali kan. Iya, Dan asing buat kita semua, dan mereka juga belum pernah ketemu sama belum kita. pernah ketemu kita, jadi Itu yang kita pun bikin asing wah, buat mereka. kayak, lihat Iya, siapa kita gitu ya. iya, jadi anak-anak tuh kan nggak bisa kita langsung main asal Iya. gini gitu. Nah, jadi yang paling challenging itu adalah menemukan formula apa nih, pendekatannya harus seperti apa nih untuk bisa mendekati mereka, untuk bisa mereka membuka hatinya buat kita. Nah, itu yang paling sulit. Jadi kita tadi selama berapa lagu pertama itu kita walaupun cuma loncat tapi sebenarnya kita berdua sama-sama mempelajari, sama-sama melihat ngapain, situasi harus ini bagaimana. harus gimana nih, mana yang work dan mana yang nggak work gitu. Di awalnya kita plan A, plan B, sampai akhirnya plan D akhirnya. Tapi Iya, alhamdulillah lancar ya. Jadi ngobrol seperti apa nih Kak kegiatan hari ini berarti? Aku seneng banget sih. Kita ya. akhirnya berhasil ya. Berhasil Luluhkan kita hati ya. mereka ya. Kita harus rayakan dengan makan-makan nasi Iyalah, padang habis ini. alhamdulillah. Apalagi saya kan di hari anak juga. Betul. Apa sih harapan dari kalian sebagai orang dewasa? Oke, silakan Mas. Untuk saya sendiri mungkin untuk anak-anak mungkin usahakan bergeraklah dengan, kalau dance di Zumba bergeraklah dengan sesuai usia kalian, jangan berlebihan. Mungkin terus edukasi adalah harus percaya diri dan jadi diri sendiri. Betul sekali. Kalau aku di Hari Anak Nasional, aku melihat masih banyak banget anak-anak Indonesia itu yang tidak mendapatkan haknya sebagai seorang anak ya gitu. Misalnya banyak banget anak-anak di daerah-daerah tertentu, mungkin apalagi yang jauh dari kota besar atau jauh dari ibu kota, yang mereka tuh sulit sekali bisa mendapatkan misalnya dari mulai fasilitas olahraga yang memadai, fasilitas pendidikan. Ya kalau pendidikan sudah mulai ini ya, tapi yang paling terlihat itu olahraga buat mereka ya, dan juga kesehatan gitu. Jadi perawatan medis yang baik gitu. Nah, gizi juga, mendapatkan akses terhadap gizi, pendidikan juga ya. Jadi masih banyak nih kita PR-nya untuk anak-anak Indonesia. Aku berharap di tahun 2024 ini yang sudah dibilangnya tahunnya segala macam teknologi yang udah paling keren-keren, yang paling canggih-canggih sudah ditemukan di dunia ini, aku berharapkan di Indonesia itu paling tidak anak-anak kita sudah bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, pelayanan kesehatan yang terbaik, dan support yang terbaik untuk mereka bisa tumbuh menjadi anak Indonesia yang nantinya bisa melanjutkan negara ini gitu. Nanti saya gitu dari Kak Dena sebagai itu apa sih Kak harapannya dari Hari ini kemana? Terlambat datangnya. Suruh spot jam dia 10 malam. always? Cepat duduk dulu. Tunggu dulu yang temuin dia. Sebenarnya hari ini kalau aku boleh jujur,
aku datang ke sini tuh dengan apa ya, ada sedikit rasa yang berbeda. Play Park ini adalah tempat Aisyah dulu merayakan ulang tahun yang pertama. Gitu. Dulu kita bikin pesta ulang tahun dia yang pertama tuh di sini. Usia 1 tahun. Gitu. 1 tahun apa 2 tahun ya? Pokoknya kalau nggak 1 tahun 2 tahun itu dia di sini. Kita rayain di sini di ruangan sebelah di sana. Temanya waktu itu superhero gitu ya, dan waktu itu aku benar-benar meng-IO-kan sendiri, ngerjain sendiri semua preparationnya dan segala macamnya gitu. Jadi tadi pas datang ke sini aku ngeliat situ sempat kayak yang gitu ya, bersyukur, berbahagia ya, karena alhamdulillah Aisyah keadaannya baik sekarang ya. Dia sudah sekolah selayaknya anak-anak sehat lainnya, dan kita hal yang aku bersyukur banget karena jadi Aisyah tuh tadinya sekolah di sekolah internasional di Singapura. Harganya mahal. Terus pusing lah untuk bisa apa namanya, membayangkan, aduh gila biayanya tuh luar biasa ya gitu, amazing deh, apalagi ditambah dengan daily expenses kita gitu. Nah, dari mulai beberapa tahun yang lalu Aisyah itu aku coba untuk ikut ujian penerimaan sekolah negeri di Singapura. Sekolah negeri kayak di sini ya. Di sana itu sekolah negeri diperuntukkan tentunya untuk warga negara Singapura dan untuk PR ya, permanent resident gitu. Tapi mereka tuh mempunyai kuota untuk student atau pelajar asing. Nah, kuota ini hanya diberikan untuk pelajar asing yang bisa lulus tesnya mereka. Jadi kayak UMPTN gitu Mbak, tapi khusus ya buat anak SD, buat anak SMP, SMA gitu. Aisyah tuh ikut 3 kali. Yang pertama tuh dia nggak lulus, yang kedua dia nggak lulus. Aku ajarin sendiri tuh waktu itu, aku siapin sendiri, nggak apa-apa aku bilang. Yang kedua kita coba lagi, aku coba minta bantuan tutor, nggak lulus juga. Pas dia nggak lulus yang kedua tuh dia udah kayak ngomong gitu, karena dia udah kayak ya bukan siapa, tapi dia merasa kayak aku udah gimana kalau aku nggak lulus lagi, dia bilang gitu, udah mau ya gitu. Terus aku bilang, aku selalu bilang dia it's okay, nggak apa-apa, bilang kita coba lagi, aku bantu gitu ya. Akhirnya aku coba lagi, aku ajarin dia, kita tutorin dia segala macam, dan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, karena kebaikan Allah semata di ujian yang ketiga itu alhamdulillah dia lulus dan diterima di salah satu sekolah di Singapura. Aku pas terima email itu aku sampai nangis gitu, karena aku nggak nyangka banget dan surprise banget gitu bahwa akhirnya Allah izinkan kita Aisyah bersekolah di salah satu sekolah negeri yang ada di Singapura. Jadi dia baru aja sebulan ini masuk pindah sekolah baru gitu dari kita. Jadi aku dan Aisyah sama-sama sedang aku lagi mendampingi dia untuk beradaptasi dengan sekolah barunya ini, karena ternyata format sekolah internasional di sana itu berbeda sekali dengan format sekolah negeri di sana. Semua kurikulumnya, workload-nya, beban tugasnya itu beda banget gitu. Jadi aku sedang mendampingi dia, makanya aku lagi banyak ada di sana gitu untuk mendampingi dia, nemenin dia, bantuin dia gitu. Berarti sekolahnya nih SD kelas berapa atau apa? Dia turun lagi jadinya, karena begitu kalau biasanya memang kebanyakan kalau pindah dari sekolah internasional ke sekolah negeri itu kemungkinan besar akan turun kelas gitu. Nah, dia tuh jadinya turun setengah tahun. Apa ya, kalau 1 tahun tuh ada 4 term, 4 term ya, term 1, term 2, term 3, term 4. Nah, dia tuh ngikutin setengahnya doang, ngulang setengahnya. Kelas 4 SD tapi ngulang setengah gitu. Januari insya Allah naik kelas 5. Tapi dari ini melihat perjalanan Aisyah sendiri dari melawan sakitnya sampai akhirnya dia bisa survive, terus sekarang juga mencoba untuk sekolah juga, survive juga gitu, akhirnya berhasil gitu. Seperti apa sih kan dari perjalanan anak itu? Aku berterima kasih banget sama ini juga karena kebaikan Allah aja Mbak, karena Allah berbelas kasih lah kepada Aisyah, kepadaku gitu ya. Dan nggak mudah memang apa yang sudah kita lalui. Mungkin buat semua sini anak-anak dan orang tua yang sedang mendampingi anak-anak yang lagi berjuang itu pasti paham bahwa perjalanannya itu tidak mudah gitu. Jadi aku masih banyak yang aku doakan, yang aku mintakan kepada Allah itu masih banyak gitu. Tapi kalau misalnya aku disuruh ngelis apa yang harus aku syukuri, itu kayaknya mau sampai aku mati pun kayaknya nggak akan pernah habis gitu.
hal-hal yang harus aku syukuri karena sebegitu banyaknya yang Allah sudah berikan pertolongannya buat kita, rizkinya, berkahnya, perlindungannya gitu. Dan doaku sekarang pokoknya aku pengen Aisyah sehat terus, dan aku kepengen dia terus aku bisa diberikan kesehatan juga, umur panjang, sehingga aku bisa mendampingi dia, ngejagain dia, ngelihat dia nanti lulus sekolah, masuk universitas, jadi dokter. Amin ya rabbal alamin. Itu nggak apa-apa ya, kalau walaupun dia boleh jadi apa aja nanti ya, yang dia suka, yang dia happy, asal itu baik ya, dia boleh. Tapi kan kita orang tua boleh ya punya keinginan, punya doa, punya harapan gitu ya. Kalau aku memang aku harapannya kepengennya si Aisyah kalau boleh gitu. Tapi keinginan